Shalom, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Saya sangat percaya bahwa kita semua berada di dalam keadaan yang baik, tak kurang satu apapun. Kita hari ini dipenuhi oleh sukacita, damai daripada Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang senantiasa melimpah dalam hidup kita. Dari sepanjang hari Senin sampai hari Sabtu, kita menikmati pemeliharaan Tuhan. Sehingga hari ini kita mau datang ke rumah Tuhan untuk menaikkan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang besar, Dia Tuhan yang maha dahsyat, Dia Tuhan yang maha baik, Dia Tuhan yang setia dalam kehidupan kita. Saudara percaya itu? Ada amin? Amin. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 6 hingga ayat yang ke-10. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-10. Dengan selalu mengingat hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kepada Allah yang hidup, juru selamat manusia, terutama mereka yang percaya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, tema kita hari ini adalah keuntungan beribadah. Keuntungan beribadah. Sepanjang bulan Juni ini kita akan belajar mengenai kerinduan untuk beribadah. Nah, hari ini saya mau bahas apa sih keuntungan dari kita beribadah kepada Tuhan. Kalau ibadah itu tidak mendatangkan keuntungan, untuk apa kita beribadah? Untuk apa kita mentaati perintah Tuhan untuk beribadah? Saudara, memang secara pengertian bahwa kita tidak beribadah untuk mencari keuntungan. Sebab kalau demikian, maka kita sama dengan orang dunia ini. Kita datang cari Tuhan supaya untung. Tidak ada orang yang mau rugi, saudara, dalam hidup ini. Tetapi maksud keuntungan dari beribadah ini yang saya ingin sampaikan kepada saudara, bahwa ada perkara-perkara ajaib, ada hal-hal yang baik, ada hal-hal yang luar biasa, ada hal-hal yang indah, ada hal-hal yang Tuhan siapkan buat kita yang tidak kita pikirkan, tetapi itu yang Tuhan sediakan kepada kita tak kala kita datang beribadah. Sehingga ibadah itu, saudara, mendatangkan keuntungan buat hidup kita. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, surat 1 Timotius ini ditulis oleh Paulus kepada Timotius yang pada waktu itu adalah seorang hamba Tuhan yang masih muda, dan dia sedang menggembalakan satu jemaat di Efesus. Paulus menulis ini kepada Timotius supaya dia tahu prioritas apa yang dia harus lakukan dalam menyikapi keadaan
jemaat atau situasi yang terjadi di Efesus. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, saya baca ayat yang ke-7 bagian C. Di situ dikatakan, latihlah dirimu beribadah. Saudaraku yang kekasih, mengapa Paulus menasihati Timotius untuk melatih diri di dalam beribadah? Kalau kita perhatikan ayat 1 dari pasal 4 sampai ayat yang kedua, maka kita akan menemukan alasan mengapa Paulus menginginkan Timotius untuk melatih diri di dalam beribadah. Saudara, sebentar saya akan bahas tentang bagaimana melatih diri beribadah. Nah, saudara, ayat 1 pasal 4 berkata, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian. Kapan waktu-waktu kemudian? Sejak Paulus menulis surat itu kepada Timotius, maka waktu-waktu kemudian itu berarti waktu sesudah surat ini ditulis. Itu berarti sampai hari ini surat ini menjadi relevan, bahwa waktu-waktu kemudian itu menunjukkan waktu sekarang. Nah, apa yang terjadi dengan waktu sekarang ini, saudara? Kita perhatikan bersama. Ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Saudara, rupanya alasan mengapa Timotius diminta oleh Paulus untuk melatih diri di dalam hal beribadah, karena didapati bahwa ada orang-orang percaya yang akhirnya meninggalkan iman mereka, meninggalkan kepercayaan mereka kepada Yesus, kemudian mengarahkan diri mereka kepada ajaran-ajaran sesat yang diajarkan oleh guru-guru palsu, yang dikatakan oleh Paulus di situ oleh pendusta-pendusta yang mengajarkan yang bukan Injil Yesus Kristus. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kita mengetahui, saudara, bahwa hari-hari ini terjadi. Ada begitu banyak orang yang pada akhirnya lemah di dalam imannya. Imannya menjadi tawar, kasihnya kepada Tuhan menjadi dingin, dan pada akhirnya dia lebih membuka pikirannya untuk melihat akan hal-hal yang menyenangkan dia, dan kemudian dia mengikuti akan pengajaran-pengajaran yang menyenangkan dia. Tetapi pada akhirnya pengajaran-pengajaran itu membawa dia jauh daripada Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, masih banyak hal lain yang bisa kita temukan yang merupakan konsentrasi Paulus supaya jemaat Tuhan dapat beribadah kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, mari kita memperhatikan ayat yang ke-7. Firman Tuhan katakan, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Dan ayat 8 berkata, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Bapak, Ibu, saudara yang kekasih, kalau kita perhatikan bahwa Rasul Paulus begitu serius meminta Timotius untuk melatih dirinya beribadah. Dia katakan bahwa latihan badani itu terbatas gunanya. Saudara, kata latihan
Itu berasal dari bahasa Yunani adalah gumnaso. Kemudian dari kata gumnaso beralih kepada kata berikutnya adalah gymnasium. Dan akhirnya muncul yang sekarang namanya gym. Saya percaya bahwa kita semua pernah ke gym. Ya, tempat melatih fisik, melatih otot, supaya fisik atau bentuk tubuh terbentuk, mendapat kesehatan di sana. Dan saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, Paulus katakan bahwa melatih fisik itu penting. Sangat penting, saudara. Tetapi yang menjadi masalah di dalam tulisan Paulus ini ialah bahwa latihan fisik itu terbatas. Hari-hari ini, saudara, orang berusaha untuk sehat. Kita semua berusaha untuk sehat. Kita semua berusaha untuk dapat tubuh yang atletis, saudara. Jadi kalau ada yang mulai yang kembang ke kiri, kembang ke kanan, kembang ke depan, kembang ke belakang, ya, maka dia mulai berusaha untuk apa? Untuk diet, saudara. Mencoba untuk makan makanan yang teratur, ya, mulai porsi dikurangi, ya, mulai minum bahan-bahan herbal, minuman-minuman herbal. Dan pada akhirnya, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, dia mendapati bahwa tubuhnya ideal seperti yang dia inginkan. Dan saudara, berapa banyak waktu orang sehingga orang menghabiskan semuanya itu, kegiatan itu untuk mendapatkan tubuh yang ideal. Bagaimana dia harus olahraga, bagaimana dia harus fokus pada makanan sehat, bagaimana dia harus mengatur makanan-makanan yang membuat dia tidak gemuk. Saudara, banyak waktu sudah dihabiskan untuk fokus kepada hal-hal seperti itu. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, sehingga ketika kita fokus kepada latihan jasmani, saudara, kita juga mendapatkan akan tubuh yang baik, tubuh yang sehat. Itu sebabnya saya menganjurkan kita semua untuk latihan jasmani. Tetapi yang perlu kita perhatikan di sini adalah Paulus katakan begini, latihan jasmani itu apa, saudara? Terbatas gunanya. Artinya begini saudara, ini penting, latihan jasmani penting, tetapi terbatas gunanya. Berguna tetapi terbatas. Sehingga Paulus mau kita memperhatikan hal yang lebih daripada itu. Firman Tuhan katakan bahwa latihan di dalam beribadah itu jauh lebih berguna bagi kehidupan kita, baik hari ini maupun hari yang akan datang. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, mengapa kita harus beribadah? Mengapa kita harus melatih diri kita untuk beribadah? Karena ibadah itu mengandung janji bagi kehidupan kita, baik hari ini maupun hari yang akan datang. Jadi ibadah itu bukan hanya untuk kita terima pada saat kita beribadah berkatnya, tetapi kita akan terima dalam sepanjang kehidupan kita sampai kita berjumpa dengan Tuhan di dalam kekekalan. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, mari kita serius memperhatikan ini. Saya ingin membawa kita serius, supaya hari ini saudara jangan main-main di dalam ibadah. Jangan menganggap sepele tentang ibadah. Jangan menganggap ibadah sebagai prioritas nomor kedua, ketiga, keempat, bahkan dia ada pada nomor yang paling belakang dalam hidup kita. Saudara harus tahu bahwa ibadah ini mengapa menguntungkan hidup kita, karena di dalamnya ada janji bagi hidup kita, baik untuk hidup kita masa kini maupun hidup pada masa yang akan datang.
Itu berarti berbicara tentang baik kita yang hidup hari ini, baik bagi anak-anak kita, baik bagi cucu-cucu kita, baik bagi generasi kita, sampai kepada kekekalan. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, di dalam Alkitab kita menemukan ada 33.103 ayat yang merupakan firman yang adalah janji bagi hidup kita. Ada 1198 pasal yang merupakan firman Tuhan yang Tuhan berikan untuk kita, dan itu semua bermanfaat, berguna bagi hidup kita. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari buka satu ayat saja. Kalau ada 33.000 lebih ayat, saya hanya baca satu ayat. Keluaran pasal 23 ayat 25 sampai 26. Apa janji Tuhan kepada orang yang beribadah? Keluaran pasal 23 ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-26. Firman Tuhan berkata begini: tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Saudara, perhatikan baik. Janji yang pertama dalam hidup saya dan saudara, firman Tuhan katakan, ketika kita beribadah, maka Tuhan akan memberkati apa saudara? Roti sebagai makanan kita dan air sebagai minuman kita. Artinya ada ketersediaan di dalam hal makan dan minum. Dia akan memberkati. Saudara, banyak orang hidup berkelimpahan di atas roti, dan orang berkelimpahan di atas air sebagai minuman. Tetapi kalau Tuhan tidak memberkatinya, maka percuma, itu akan mendatangkan kutuk bagi dirinya sendiri. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa ketika kita beribadah, maka Tuhan berjanji Dia akan apa saudara? Memberkati makanan dan minuman kita. Artinya saudara, kalau apa yang ada pada kita secukupnya, tetapi kalau itu diberkati Tuhan, maka kita akan menikmati dengan penuh sukacita. Untuk apa kita ada lembu tambun, tetapi dari hasil pemerasan? Untuk apa kita berkelimpahan makanan, tetapi kita tidak ada sukacita di dalamnya? Untuk apa kita berkelimpahan makanan, tetapi Tuhan tidak ada di dalamnya? Saudara, itu akan mendatangkan penyakit atas hidup kita. Hari ini saya mau bilang kepada saudara bahwa janji Tuhan, Dia memberkati makanan dan minumanmu. Kemudian yang kedua, firman Tuhan berkata, aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Wow. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, Dia berjanji bahwa Dia akan proteksi hidup kita dari segala macam penyakit. Janji Tuhan kepada bangsa Israel bahwa apa yang aku timpakan kepada bangsa Mesir, dan engkau lihat penyakit-penyakit itu, tidak akan aku timpakan kepadamu. Penyakit-penyakit itu tidak akan mengenai hidupmu, sebab Tuhan akan menjauhkan mereka dari semua penyakit-penyakit itu. Saudara, ini berbicara soal proteksi. Saudara, ketika kita keluar rumah, sekarang kita kalau berjalan kemanapun, di luar sana banyak penyakit, saudara. Ada COVID yang masih sampai hari ini menyerang kita, belum selesai. Dan mungkin ada lagi muncul penyakit-penyakit yang lain, varian-varian baru dari COVID, yang bisa saja membunuh kita. Tetapi janji Tuhan buat kita adalah apa saudara? Dia akan menjaga kita dari semua penyakit. Dia akan menjauhkan hidup kita. Saudara, kalau kita punya banyak uang, tetapi kalau sakit-sakitan, kalau kita punya harta kekayaan, tetapi dokter katakan usianya tinggal 5 bulan lagi,
Kalau kita punya segala-galanya, tetapi Tuhan berkata, hai anak manusia, kembalilah padaku. Didatangkan dan diizinkanlah penyakit atas hidup kita. Untuk apa semuanya itu, saudara? Apakah Tuhan jahat dalam hidup kita? Tidak. Tetapi kalau ada proteksi dari Tuhan, saya mau bilang kepada saudara pagi ini, bahwa segala virus, segala penyakit, dan segala hal yang buruk, yang iblis mau datang untuk menyerang kita, dia akan proteksi hidup kita dari semuanya itu. Ada amin? Dan saudara lihat ayat 26. Tidak akan ada dari negerimu perempuan yang keguguran dan apa saudara? Mandi. Saudara, janji yang ketiga adalah Dia memberkati kita dengan keturunan yang kuat dan sehat. Artinya saudara perhatikan, tidak akan ada perempuan yang gugur. Tidak ada perempuan yang tidak memiliki anak. Semuanya akan punya anak. Tidak ada yang mandul. Tuhan akan membukakan rahim. Ada berkat buat anak cucu. Ini luar biasa, saudara. Dan bagian yang terakhir, aku akan menggenapkan tahun umurmu. Ada umur panjang. Jikalau kita beribadah, makanan minuman tersedia dan diberkati. Kalau kita beribadah, penyakit dijauhkan atas hidup kita. Kalau kita beribadah, Tuhan memberkati keturunan kita. Anak cucu kita dipelihara. Dan kalau kita beribadah, umur panjang Tuhan berikan bagi kita. Siapa yang mau umur panjang? Angkat tangan. Haleluya. Semua mau umur panjang, saudara. Dan itu janji Tuhan. Dia kasih sama saudara. Dia berikan kepada saudara. Nah, untuk itu, mari kita kembali kepada nasihat Paulus. Latihlah dirimu beribadah. Bagaimana kita melatih diri kita beribadah? Apa yang harus kita lakukan untuk kita dapat benar-benar menjadi anak Tuhan yang dapat beribadah? Itu menjadi satu kesukaan bagi hidup kita. Saudara, yang pertama yang harus kita lakukan ialah mari kita konsisten di dalam beribadah. Saudara, berbicara tentang konsistensi ini sangat sulit. Orang dapat beribadah kalau hatinya senang. Ya, kalau hatinya lagi gembira, maka dia akan beribadah. Orang akan beribadah kalau dia sedang di dalam kesulitan. Ada juga seperti itu. Artinya dia ingin cari Tuhan, karena dia ingin dapat pertolongan Tuhan. Baru dia beribadah. Tanggal muda hilang dari ibadah. Di mana? Coba cari di mall. Coba cari di tempat olahraga. Coba cari di tempat pesta. Dia ada di sana. Tetapi masuk tanggal tengah, tanggal tua, saudara, mulailah dia tanya pendeta, Pak Pendeta, ibadah jam berapa? Masa kamu tidak tahu jam ibadah? Pak Pendeta, ada linggo atau tidak? Kenapa tumben? Pak Pendeta, berat hidupku, Pak. Kenapa berat? Kamu pikul apa, Pak? Pak, saya punya pergumulan. Loh, kenapa? Saya mau datang ke Tuhan supaya pergumulan saya selesai. Saya jawab, saudara, betul. Tuhan selesai pergumulan, tapi hidupmu tidak berubah. Cari Tuhan karena ada problem, cari Tuhan karena ada masalah. Saudara, itu bukan anak Tuhan. Kalau kita cari Tuhan hanya untuk kita punya problem selesai, ke dukun juga bisa, saudara. Dukun juga punya kuasa. Bukankah banyak orang pergi ke Gunung Kawi, pergi ke Tuban, dan mereka pulang, toko mereka maju, bahkan bertambah-tambah tokonya. Kalau ada orang tidak punya pacar, lalu usianya 30, pergi ke dukun, dia akan dapat pacar, saudara. Dia akan dapat kekasih hatinya.
dia akan dapat apa yang dia inginkan. Mujizat iblis bisa lakukan, tetapi yang iblis tidak bisa lakukan ialah mengubah hidup kita dari orang yang jahat menjadi orang baik. Yang iblis tidak bisa lakukan ialah mengubah karakter hidup kita dari karakter lama menjadi karakter baru. Itu yang iblis tidak bisa lakukan. Dan yang bisa lakukan itu hanya Roh Kudus. Yang bisa lakukan ialah Tuhan. Makanya saya katakan bahwa orang kalau cari Tuhan untuk masalah selesai, saya bilang dia bukan anak Tuhan. Dia anak setan. Mengapa saudara? Karena dia pikir Tuhan itu adalah dukun. Dia pikir Tuhan itu adalah tempat dia hanya untuk mendapatkan pertolongan. Dia pikir Tuhan itu adalah ATM. Dia pikir Tuhan itu bank, saudara. Datang pinjam duit lalu bisa menyelesaikan masalahnya. Ibadah berbicara tentang konsistensi. Konsistensi itu berbicara tentang satu hal, yaitu tekun. Dan di dalam ketekunan berbicara tentang disiplin. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 4-6 berkata, mereka bertekun dengan sehati tiap-tiap hari. Di mana? Di mall? Di mana? Di tempat olahraga? Di mana? Di tempat pesta? Tidak, saudara. Mereka bertekun di mana? Bait Allah. Saudaraku yang kekasih, konsistensi berbicara tentang ketekunan, di mana kita terus melatih diri kita untuk tetap beribadah, tekun di dalam beribadah. Saudara, kalau saudara hari-hari ini tekun di dalam bekerja, saudara bekerja mati-matian, saudara berolahraga mati-matian, saudara melakukan apapun supaya saudara dapat survive, maka saya mau katakan hari ini, biarkan itu lebih lagi kita lakukan di dalam hal ibadah. Ada amin? Jangan karena saudara hari ini susah lalu saudara tinggalkan Tuhan. Jangan hari ini karena orang menyakiti saudara, saudara tidak mau beribadah. Saudara, jangan tempatkan kesalahan dan hal-hal yang menyakiti saudara lebih tinggi dari Tuhan di hati. Biarkan Tuhan mendapat prioritas utama di hati. Supaya sekalipun situasi begitu berat, sekalipun engkau dalam keadaan senang, sekalipun engkau dalam keadaan susah, apapun keadaan hidupmu, kita tetap, apa saudara? Konsisten di dalam beribadah. Ada amin? Mari saudara, kata latihan itu berbicara tentang konsisten. Orang yang konsisten akan dapat melihat hasil daripada apa yang dia lakukan. Nah, yang kedua, Bapak Ibu Saudara, karena kita tahu ibadah itu menguntungkan, maka kita harus melatih diri kita. Kita konsisten. Yang kedua adalah kita harus persisten. Saudara, kata ini kata yang mungkin sedikit asing buat kita, tetapi saya suka sekali kata persisten ini. Persisten ini berbicara tentang gigih. Kata gigih kalau kita terapkan di dalam ketentaraan saudara, maka sejengkal tanah pun kalau itu miliknya, maka dia akan mempertahankan mati-matian. Persisten berbicara tentang kegigihan. Persisten berbicara tentang gairah, semangat yang pantang menyerah. Nah, di dalam ibadah saudara harus ada kegigihan. Kalau sakit gigi sedikit, katakan, Tuhan, hari ini saya sakit, Tuhan. Sakit sekali. Saya minta maaf, saya izin Tuhan, saya tidak beribadah. Padahal cuma sakit gigi. Tuhan, tadi pagi bangun, leher ini kayaknya salah tidur Tuhan. Sakit sekali Tuhan. Saya minta izin untuk tidak beribadah. Tuhan, hari ini saya mau pergi beribadah, tapi hati saya tidak tenang Tuhan. Tadi malam saya mimpi buruk Tuhan. Saya izin ya Tuhan. Kalau saya pergi beribadah, kalau saya tidak senyum-senyum, hati saya galau, nanti bagaimana tanggapan orang? Lebih baik saya di rumah, saya tenangkan hatiku dulu Tuhan, baru saya pergi beribadah. Tuhan ini Tuhan, Tuhan ini Tuhan, Tuhan minta izin Tuhan, saya tidak beribadah Tuhan.
Tadi malam saya nonton bola Tuhan, tadi malam saya nonton film Korea Tuhan, minta izin, saya mengantuk sekali. Saudara, orang yang melatih diri beribadah, dia akan gigih. Mazmur 69 ayat 10 katakan, sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Pemazmur menulis bahwa cinta rumah Tuhan, cinta beribadah kepada Tuhan telah membakar hidupnya. Artinya apa, saudara? Dia tidak akan pernah meninggalkan satu hari pun atau satu kesempatan pun ketika diberikan kepadanya untuk beribadah, dia tidak mau kehilangan itu. Dia akan tetap beribadah. Mengapa? Karena cinta akan ibadah, cinta akan rumah Tuhan, itu membuat dia hangus, terbakar. Ada gairah, ada semangat. Sudah jam 9, link mau dibagikan di grup. Sudah mandi, sudah siap, sudah duduk dengan tenang. Mungkin sediakan teh panas. Sudah doa teduh dan bilang sama Tuhan, Tuhan, aku sudah ada Tuhan. Tuhan, ini aku Tuhan. Aku sudah siap memuji-Mu. Aku sudah siap meninggikan-Mu. Tuhan, kenalilah hatiku, kenalilah hidupku. Aku sudah datang berjumpa dengan Tuhan. Saudara, pernahkah ketika seseorang berjanji dengan saudara dan kemudian dia datang lebih awal dari saudara dan dia berkata, aku mau ketemu kamu, aku senang, aku telah menunggumu. Lalu apa respon saudara ketika mendapati ada orang yang sudah menunggu saudara, matanya berbinar-binar, ketika melihat saudara dia sudah senyum dan dia senang dengan kehadiran saudara? Saya percaya kalau saudara adalah orang normal, saudara akan bersukacita karena orang yang menantikan saudara. Bukankah Tuhan pun demikian? Ketika dia melihat kita dengan hati yang bersyukur, dengan persiapan hidup kita, dengan kerinduan yang besar, saudara, dia tidak akan tahan untuk memberkati hidup orang seperti itu. Dia tidak akan tahan untuk menyapa orang itu dengan hadiratnya. Dia tidak akan tahan untuk memeluk orang itu dengan kasihnya. Dan saudara, ketika saudara datang dengan itu dan engkau berkata, Bapa, aku meminta sesuatu daripadamu, aku butuh pertolonganmu, maka saat itu hati Bapa akan luluh melihat saudara seperti itu. Tapi kalau hari Minggu saudara malas-malas, hari Minggu saudara punya kegiatan lebih daripada Tuhan, maka saya percaya Tuhan juga mengasihi saudara, tetapi berkat itu akan terhambat dalam hidup saudara. Saudaraku yang kekasih, Mazmur 42 ayat 4 berkata, mari kita baca bersama-sama ayat ini. Saya suka sekali ayat ini saudara. Mazmur 42. Mazmur 42 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di manakah Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Saudara perhatikan ayat 5. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang yang mengadakan perayaan. Mazmur katakan begini, saudara, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Tuhan. Saudara, pemazmur mendahului banyak orang yang ada di dalam perayaan-perayaan itu, tetapi dia masuk lebih dalam. Dia datang mendahului mereka untuk bersekutu dengan Tuhan. Saudaraku, ada gairah di dalam beribadah. Jika hari ini beribadah tidak lagi menjadi gairahmu, engkau tidak gigih dalam beribadah,
Engkau tidak mempersiapkan waktu. Ada sesuatu yang salah dalam hidupmu. Ada sesuatu yang salah dalam kekristenanmu. Ada sesuatu yang salah di dalam pengiringanmu akan Tuhan. Sebab orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka ada gairah. Dia berkata, Tuhan, sekalipun ada halangan, sekalipun ada hambatan, sekalipun ada masalah, sekalipun hari ini aku banyak sekali kegiatan, tetapi aku mau datang ke rumah Tuhan. Aku mau ikut ibadah secara online. Aku mau datang kepada Tuhan dengan sorak-sorai. Sebab aku tahu bahwa jiwaku akan disegarkan, tubuhku akan dipuaskan ketika aku bertemu dengan Tuhan yang adalah kebutuhan terbesar hidupku. Saudaraku, mari persisten, punya kegigihan di dalam beribadah. Dan yang terakhir, saudaraku yang kekasih, mengapa kita harus melatih diri beribadah? Apa yang harus kita lakukan di dalam latihan itu? Yang ketiga adalah resisten. Yang pertama adalah konsisten, yang kedua adalah persisten, dan yang ketiga adalah resisten. Apa itu resisten? Resisten itu berbicara tentang daya tahan. Saudara kalau beli jam, dan kalau orang menawarkan jam kepada saudara, maka saudara pasti orang itu akan bertanya, Pak, jam ini resisten, Pak. Lalu saudara tanya, maksudnya? Iya, Pak, dia resisten, dia tahan banting. Bahkan ketika Bapak berenang di kedalaman 300 meter pun, dia akan tahan air. Air tidak akan masuk. Tekanan air tidak mampu membuat dia berhenti berjalan jamnya. Jam ini cukup resisten. Bahkan sungguh bagus di dalam resistennya, daya tahannya. Saudara, di dalam ibadah kita harus resisten. Ketika kita melatih diri kita, kita harus punya daya tahan. Ketika saudara ingin beribadah, tekanan juga tidak akan gampang, saudara. Tidak akan mudah. Mengapa? Karena iblis akan terus-menerus datang dan menekan hidup saudara. Banyak orang yang mundur. Banyak orang yang berkata, Pak, saya tidak mau melayani Tuhan. Ketika dikasih kesempatan melayani, mundur saudara. Ketika dikasih kesempatan melayani, sudah ada jadwal, tidak mau melayani. Saudara, ini kekristenan yang tidak tahan uji, tidak tahan banting. Saudara, kita harus menjadi anak Tuhan yang resisten, tahan uji. Dan saudara, ketika kita datang pada Tuhan, saya khotbah minggu lalu, orang yang beribadah, maka di dalam ibadah itu dari hari ke hari dia semakin kuat. Kalau saudara beribadah, saya mau bilang kepada saudara rahasianya, engkau akan tahan banting. Apapun pergumulan yang berat dalam hidupmu, karena engkau melekat kepada Tuhan, karena engkau melekat kepada Yang mempunyai kuasa, karena engkau melekat kepada Dia yang adalah sumber kekuatan, engkau resisten. Mau dibanting ke kiri, mau dibanting ke kanan, mau dibanting ke bawah, tidak mungkin dibanting ke atas, saudara. Pasti ke bawah. Maka engkau akan berkata, Tuhanku hidup. Aku kenal siapa Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudara akan tetap survive. Saudara akan tetap berdiri. Dan engkau akan berkata kepada masalahmu, hai masalah, aku punya Tuhan yang hidup. Ini orang yang tahan banting. Orang yang benar-benar tahan uji. Goncangan apapun tidak mundur. Hari ini saya mau bilang kepada saudara, jangan mundur di dalam ibadah. Ada amin? Masalah pandemi itu bukan kesalahan manusia, saudara. Bukan kesalahan hamba Tuhan. Jikalau kita mengalami masalah dalam ekonomi kita, bukan gembala yang salah. Lalu saudara persalahkan gembala dan saudara persalahkan Tuhan. Saudara tidak mau beribadah. Dan saudara berkata, tunggu waktu yang baik baru kita beribadah. Saudara, hari ini saya mau bilang, ibadah itu bukan tunggu waktu yang baik. Justru di dalam tekananlah
Kita harus menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang Kristen yang punya tahan uji. Ada amin? Bahwa kita sanggup untuk melangkah di dalam tekanan dan berkata bahwa Tuhan, aku tahu bahwa di balik masalah ini ada Tuhan sedang menyiapkan berkat untukku. Saudara, mari resisten. Jadi anak Tuhan yang resisten, tahan uji. Jangan karena ujian sedikit kita mundur dari pekerjaan Tuhan. Masalah sedikit kita melo. Saudara tahu melo? Sedikit-sedikit persalahkan ini, sedikit-sedikit persalahkan itu. Pandang Tuhan, saudara. Buat Tuhan itu baik. Cari Tuhan dalam hidup saudara. Hari ini Paulus katakan, latihan badani berguna, tetapi untuk hidup kita itu sangat terbatas. Tetapi latihan beribadah itu sangat berguna bagi hidup kita dan bagi generasi kita, bagi masa depan kita. Mengapa? Karena ada janji Tuhan bahwa Dia memberkati makanan minuman kita. Dia memberkati kita. Ketika kita keluar masuk, Dia menyertai kita. Dia juga yang memberkati keturunan kita. Dan Dia juga yang memperpanjang umur kita. Marilah kita konsisten dalam beribadah. Mari kita persisten, kita gigih, kita pantang mundur, kita tidak menyerah di dalam beribadah. Dan mari kita resisten, tahan uji. Ketika engkau melangkah ke rumah Tuhan, banyak tantangan. Engkau harus hadapi itu. Mau dibanting ke kiri, dibanting ke kanan, dibanting ke bawah, kemanapun arahnya, dengan segala macam hal apapun, engkau tetap berkata Tuhan baik. Hari ini saya berdoa, biarlah ibadah menjadi kesenangan kita. Mengapa? Karena berguna bagi hidup kita. Kiranya firman Tuhan memberkati kita hari ini.